Om Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10. Nah, kita masih dalam bab fungsi. Kita lanjutkan materinya ke operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar pada fungsi ini sama dengan operasi pada bilangan biasa, bilangan bulat. Jadi operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi materi yang pertama yaitu penjumlahan. Nah, dalam artian di sini penjumlahan dua fungsi. Nah, ini dituliskan F ditambah GX. Jadi misalkan kedua fungsi itu adalah F dan G. Ini cuma contoh. Nanti bisa saja nanti pada soal bisa G dengan H atau H dengan I dan seterusnya. Tergantung soal yang diminta. Nah, di sini misalkan aku berikan F ditambah GX. Ini sama dengan, ini artinya sama dengan Fx ditambah Gx. Jadi dua fungsinya kita jumlahkan. Kemudian yang kedua itu adalah selisih, atau sering juga disebut pengurangan. Ya, ini sama dengan yang tadi, yang penjumlahan. Misalkan dituliskan F dikurangi G X itu sama dengan Fx dikurangi Gx. Oke. Kemudian yang ketiga perkalian fungsi. Ini dituliskan F kali G X. Ini artinya Fx kali Gx. Kemudian yang terakhir ada pembagian. Pembagian itu sama dengan per. Jadi bisa dituliskan lagi seperti biasa atau dituliskan per. Ini tuliskan F per G X. Ini artinya Fx dibagi Gx. Baik, untuk lebih jelasnya, ini merupakan operasi dasar dari dua buah fungsi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh ini. Baik, di sini Bapak berikan contoh yang pertama. Jadi diketahui Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15. Kemudian Gx itu sama dengan 2X dikurangi 10. Nah, pertanyaannya diminta kita menentukan A, F ditambah G, kemudian yang B, F dikurangi G, yang C, F kali G, dan yang D, F dibagi G. Baik, kita sama-sama selesaikan. Kita mulai dari yang pertama, yang A. F ditambah Gx. Sesuai dengan definisi tadi, kita jabarkan. Ini akan menjadi Fx ditambah Gx. Jadi kita tuliskan Fx-nya sesuai dengan soal. Kita tuliskan di sini. Berarti X X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15, kemudian ditambah dengan Gx. Gx-nya 2X dikurangi 10. Nah, sekarang kita perhatikan untuk menjumlahkan dan mengurangkan dua buah fungsi, kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Jadi yang dimaksud dengan suku sejenis itu suku yang pangkat dan variabelnya sama.
Nah, sekarang kita perhatikan dulu yang paling depan, X kuadrat. Kita cari apakah ada suku-suku lain yang memuat pangkat 2 atau kuadrat. Ternyata X kuadrat tidak memiliki teman. Jadi kita biarkan dia sendiri X kuadrat. Kemudian kita lanjutkan ke suku berikutnya. Dikurangi 2X. 2X kita cari suku yang memuat X. Nah, ternyata isinya ada 2X juga. Nah, jadi kita dekatkan dia. Nah, ini akan menjadi negatif atau kurang 2X. Kita dekatkan dengan ini. Ditambah 2X. Kemudian kita lanjutkan lagi. Negatif 15. Tuliskan dulu kurang 15. Nah, cari pasangannya. Cari suatu suku yang tidak mengandung X sama sekali. Jadi ini. Negatif 10 dikurang 10. Nah, setelah semuanya berdekatan, baru kita lanjutkan, yaitu X kuadratnya karena dia tidak ada teman, hasilnya tetap X kuadrat. Nah, sekarang kurang 2X atau negatif 2X ditambah 2X. Nah, ini sama-sama ada X-nya. Jika ada suku yang variabelnya sama atau suku sejenis, kita cukup hitung koefisiennya. Koefisien itu angka di depannya. Jadi ini negatif 2 ditambah 2. Negatif 2 tambah 2 hasilnya adalah 0. Boleh kita tuliskan terlebih dahulu 0x, boleh, agar tidak bingung. Kemudian kita selesaikan ini. Negatif 15 dikurangi 10. Nah, hati-hati di sini. Punya utang 15, kita ngutang lagi 10. Maka utangnya bertambah menjadi utang 25, berarti negatif 25. Sekarang 0x boleh kita hilangkan karena suatu bilangan dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Tidak ada, tidak usah dituliskan, sehingga ini menjadi x kuadrat dikurangi 25. Di hasil dari f ditambah g adalah x kuadrat kurang 25. Baik, kita lanjutkan ke b. F kurang g. F dikurangi g x. Kita jabarkan fx dikurangi gx. Nah, pada pengurangan ini hati-hati. Jadi suku yang di depan yang fx kita tetap tuliskan sesuai dengan yang diketahui. Jadi sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15. Kemudian kurang. Nah, bagi fungsi yang di belakang tanda kurang, kita isikan tanda kurung terlebih dahulu. Jadi ini kuncinya agar kita tidak salah. Jadi, kita isikan tanda kurung terlebih dahulu untuk gx. Jadi ini berlaku untuk di belakang tanda kurang. Gx-nya adalah 2x kurang 10. Nah, jadi selalu yang di belakang tanda kurang kita isikan kurung terlebih dahulu. Yang di depan tidak usah kita isikan kurung. Baik, kita jabarkan lagi. Yang di depan tetap x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15. Nah, sekarang di sini tanda kurang ini adalah milik dari semua suku di dalam tanda kurung. Sehingga kita kalikan satu per satu. Negatif kali 2x ini akan menjadi negatif atau kurang 2x. Begitu juga dengan yang di belakang. Negatif kali negatif 10. Nah, ini negatif 10. Negatif kali negatif 10 dia akan menjadi plus. Karena negatif dikalikan dengan negatif hasilnya positif. Plus 10. Nah, jadi bentuk pengurangan dia berubah menjadi seperti ini. Itu manfaat kita menambahkan tanda kurung. Jadi ingat, tambahkan tanda kurung. Nah, sekarang langkahnya sama dengan penjumlahan tadi. Kita dekatkan suku-suku yang sejenis. Nah, ini akan menjadi, Bapak langsungkan saja, x kuadrat dikurangi 2x. Ini kita dekatkan, tetap menjadi kurang 2x. Kemudian negatif 15 ditambah 10. Oke. Kita lanjutkan lagi menjadi x kuadrat. Nah, ini ada ini. Negatif 2x kurang 2x. Negatif 2 kurang 2. Jadi x-nya kita jangan perhitungkan, kita cukup lihat angka di depannya saja. Punya utang 2
kita ngutang lagi 2, maka hutangnya bertambah menjadi 4, sehingga dia menjadi negatif 4x. Kemudian yang di belakang negatif 15 ditambah 10, punya hutang 15, kita bayar 10, maka hutangnya masih 5, sehingga menjadi kurang 5. Nah, bentuk ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, maka inilah hasilnya dari F dikurangi G. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perkalian. Baik, kita lanjutkan ke yang C. Perkalian F kali G X. Kita jabarkan. Kita tuliskan di bawah, ini menjadi Fx kali Gx. Nah, untuk perkalian ini aturannya kita kedua fungsi kita isikan tanda kurung. Jadi ini menjadi fx nya kita isi kurung x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15, kita kalikan dengan gx nya 2x dikurangi 10, 2x kurang 10. Tanda kali boleh kita tidak tuliskan, atau boleh juga kita tuliskan tanda kali atau tanda titik, bebas. Setelah sampai tahap ini, nah ini kita kalikan dengan sifat distributif. Jadi kita kalikan satu per satu. Yang pertama kita kalikan adalah x kuadrat dengan kedua suku ini. Kita lanjutkan. Sama dengan, nah, perhatikan agar lebih mudah kita isikan dia garis. X kuadrat kita kalikan dengan 2x. Itu langkah pertama. Angka kali angka, huruf kali huruf. X kuadrat sebenarnya ada angka 1 di depannya. 1 kali 2, hasilnya adalah 2 tetap. Kemudian x kuadrat dikalikan dengan x kuadrat kali x, maka ini sebenarnya pangkatnya 1. Jika kita kalikan, pangkatnya tinggal dijumlahkan, dia menjadi x pangkat 3. Sehingga x kuadrat dikalikan 2x itu hasilnya adalah 2x pangkat 3. Nah, hati-hati di sini. Itu sudah depan kali depan. Sekarang masih kita di x kuadrat, kita kalikan dengan yang di belakang. X kuadrat kali negatif 10. Angka kali angka, huruf kali huruf. Nah, di sini sebenarnya ada angka 1 seperti yang Bapak katakan tadi. 1 dikalikan dengan min 10, ya hasilnya tetap min 10. Kita tuliskan min 10. X kuadrat, di sini tidak ada huruf ya, kita turunkan aja x kuadrat. Nah, sehingga x kuadrat dikalikan dengan negatif 10, hasilnya adalah negatif 10 x kuadrat. Oke. Jadi x kuadratnya sudah kita pasangkan dengan kedua suku. Sekarang kita berpindah ke negatif 2x. Oke, sekarang ini. Ingat tanda di depannya selalu ikut yang di belakang. Negatif 2x kita kalikan dengan 2x. Sekarang tengah kali depan. Angka kali angka, huruf kali huruf. Negatif, ini sebenarnya ada positif. Ini negatif 2 kali 2, hasilnya adalah negatif 4. Oke. Kemudian x dikalikan dengan x, hasilnya adalah x kuadrat. Ingat, x ini pangkat 1, ini juga pangkat 1. Ditambahkan pangkatnya menjadi pangkat 2, jadi x kuadrat. Oke. Itu tengah kali depan. Sekarang masih di negatif 2x, kita kalikan dengan yang di belakang. Negatif 2x kali negatif 10. Angka kali angka, huruf kali huruf. Hasilnya adalah negatif 2 kali negatif 10, negatif kali negatif positif. Positif 20. Di sini ada x, di sini tidak ada x, berarti kita turunkan saja x. Sehingga negatif 2x dikalikan dengan negatif 10, hasilnya adalah positif 20x. Oke, sekarang yang terakhir bagian belakang sama dibacakannya. Sekarang kita kalikan yang belakang. Negatif 15 kita kalikan dengan 2x. Jadi didapatkan hasil adalah negatif 30x. Oke. Kemudian yang terakhir, belakang dengan belakang. Negatif 15 kita kalikan dengan negatif 10.
Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. 15 kali 10 hasilnya adalah 150. Oke. Jadi penjabarannya menjadi agak panjang seperti ini. Nah, sekarang kita jumlahkan atau kurangkan suku-suku sejenisnya. Sama seperti tadi. Sekarang kita lihat dulu yang depan, pangkat 3. Apakah ada X yang pangkat 3 di belakangnya? Tidak ada, berarti kita tetap tuliskan seperti semula 2X pangkat 3. Selanjutnya yang pangkat 2. Nah, kebetulan ini sudah berdekatan. Tinggal langsung kita operasikan. Negatif 10X kuadrat dikurangi 4X kuadrat. Negatif 10 dikurangi 4. Negatif 10 kurang 4. Hasilnya utang 10, utang lagi 4, maka utangnya bertambah. Jadi utang 14. Jadi negatif 14X kuadrat. Oke. Kita lanjutkan lagi. Sekarang yang ini. 20X dikurangi 30X. X-nya sudah sama, berarti kita tinggal hitung angka di depannya. 20 kurang 30 hasilnya negatif 10. Jadi negatif 10X. Dan yang di belakang tidak ada teman, tetap dituliskan plus 150. Jadi bentuk ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, maka hasil dari perkalian F kali G adalah 2X pangkat 3 dikurangi 14X kuadrat dikurangi 10X ditambah 150. Nah, itu untuk perkalian. Sekarang kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu pembagian. Di F dibagi G X kita jabarkan menjadi Fx dibagi Gx. Langsung kita tuliskan. Fx-nya adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15. Kemudian dibagi Gx-nya 2X dikurangi 10. Nah, jika kedua fungsi ini tidak bisa kita faktorkan, maka hasilnya seperti ini kita biarkan. Tetapi jika dia bisa difaktorkan, alangkah baiknya kita faktorkan terlebih dahulu. Siapa tahu nanti keduanya atas bawah bisa kita sederhanakan. Nah, coba kita faktorkan terlebih dahulu. Tentu kalian masih ingat cara memfaktorkan, di mana yang atas ini merupakan fungsi kuadrat. Jadi kita faktorkan. Pada pertemuan sebelumnya Pak sudah jelaskan bagaimana cara memfaktorkan. Jadi X kuadrat itu adalah X kali X. X kuadrat atau X kali X. Kemudian negatif 15. Kita buatkan negatif 15 perkalian negatif 15. Bisa 1 kali 15 atau negatif 1 kali 15, bisa 1 kali negatif 15, bisa 3 kali 5, negatif 3 kali 5 atau 3 kali negatif 5. Jadi ada 4 pasangan yang hasilnya negatif 15. Nah, sekarang kita jumlahkan kedua ruas ini agar menjadi negatif 2X, yang mana hasilnya negatif 2. Negatif 1 tambah 15 itu hasilnya adalah 14. 1 ditambah negatif 15, negatif 14. Negatif 3 ditambah 5, hasilnya adalah 2. 3 ditambah negatif 5, negatif 2. Jadi yang mana hasilnya negatif 2? Maka ini yang kita ambil. Sehingga 3-nya ini adalah positif, maka dia menjadi X plus 3, X min 5. Nah, ini sudah Bapak jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nanti bisa buka-buka lagi catatannya atau filenya tentang memfaktorkan. Kemudian kita bagi 2X dikurangi 10. Nah, ini merupakan fungsi linier. Bisa juga kita faktorkan jika angka di depan dan belakang bisa sama-sama kita bagi dengan suatu angka. 2X dan 10, nah 2 dan 10 itu bisa sama-sama dibagi 2. Jadi 2-nya kita keluarkan. 2-nya kita keluarkan. 2X dibagi 2 hasilnya adalah X. Kemudian negatif 10 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 5. Jadi itu cara memfaktorkan jika bentuknya linear. Jika tidak percaya kita bisa coba 2 dikalikan dengan X hasilnya 2X, 2 dikalikan dengan negatif 5 hasilnya negatif 10. Ini merupakan penjabaran dari Fx dibagi Gx. Sekarang kita perhatikan apakah bagian atas dan bawah ada yang sama atau ada yang bisa disederhanakan. Ternyata X kurang 5
sama-sama ada di kedua ruas, atas dan bawah. Ini bisa kita sederhanakan. Nah, sehingga F dibagi G hasilnya adalah X ditambah 3 dibagi 2. Seperti itu. Tetapi nanti seandainya jika kalian menemukan setelah difaktorkan itu tidak ada yang sama, jadi hasilnya biarkan seperti itu. Dan apabila memang tidak bisa difaktorkan, biarkan saja seperti itu. Itulah jawaban. Baik, sekian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila nanti ada hal yang masih membingungkan, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Untuk itu, kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.